Hai guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru nonton video aku, kenalin aku Natasha dan aku merupakan mahasiswa administrasi bisnis di Universitas Terbuka. Nah, aku suka banget buat share info-info dan juga pengalaman aku berkuliah di UT di channel ini. So, buat kalian yang baru pertama kali nonton, atau mungkin kalian berkuliah di UT, boleh banget buat subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video-video baru dan juga info-info terkait Universitas Terbuka. Nah, di video kali ini aku bakal share 3 hal penting yang menurut aku itu berguna banget dan penting kalau kalian mau berkuliah di UT ataupun sudah berkuliah di UT. Sebelumnya disclaimer dulu, video ini aku buat berdasarkan pengalaman aku berkuliah selama 2 semester di UT dengan sistem pembelajaran Tuton. Nah, poin-poin ini terdiri dari 2 hal ya, ada yang internal dan juga eksternal. Internal tuh diri kita dan eksternal itu hal-hal di luar diri kita. So, let's go. So, yang pertama adalah karakter. Jadi menurut aku, karakter ini penting banget untuk kita lihat dulu ke dalam diri sebelum kalian memutuskan untuk daftar di UT. Ada beberapa karakter yang menurut aku penting banget untuk dipunyai mahasiswa UT. Yang pertama adalah kemandirian, yang kedua inisiatif, dan yang ketiga adalah adaptif. Nah, kenapa sih menurut aku 3 karakter itu penting banget? Yang pertama, kemandirian itu penting banget sebagai mahasiswa UT, karena di UT itu kita sama sekali nggak disuapin ya. Untuk materi-materi pembelajaran itu juga cuma dikasih BMP, dan kalau kalian daftar Tuton, itu dikasih materi inisiasi, tapi di luar itu, kalian harus belajar mandiri, kalian harus baca dan mengerti materi-materi yang dikasih sendiri, kalian harus searching dan cari sumber referensi lain untuk bisa mengerti mata pelajarannya. Nah, kalau kalian nggak ngerti kan otomatis nanti kalian akan bingung ketika UAS. Makanya penting dari itu untuk kalian bisa mandiri, cari info, belajar hal baru, itu penting banget. Kemudian yang kedua adalah inisiatif. Nah, kenapa sih inisiatif itu penting? Karena di UT kalian nggak akan diingetin, nggak akan digebrak-gebrak sama dosennya kalau kalian nggak ngerjain tugas. Kalau kalian nggak ngerjain tugas, kalian nggak belajar, ya udah itu semua bakal kalian tanggung resikonya sendiri. Kalau kalian nggak ngerjain tugas, ya otomatis nilai kalian akan 0. Dan kalau kalian nggak belajar, ya otomatis kalian nggak akan bisa ngerjain UAS. Makanya punya inisiatif yang tinggi untuk belajar, untuk ngatur waktu yang oke, inisiatif untuk nanya ke teman atau ke dosen kalau misalnya kalian bingung, itu penting banget. Karena tanpa inisiatif itu, kalian bakal kebingungan sendiri sih kalau belajar di UT. Dan terakhir yang menurut aku penting adalah adaptif. Jadi kalian tuh harus bisa beradaptasi dengan cepat. Karena di UT itu kuliahnya cepat banget ya teman-teman. Kalian kuliah tuh dalam 1 semester cuma 3 bulan, sisanya 3 bulan lagi libur. So selama 3 bulan itu kalian wajib banget untuk memanfaatkan waktu untuk belajar, untuk ketemu sama teman-teman seangkatan, satu jurusan, dan pastinya belajar untuk UAS juga. Jadi selama 3 bulan itu kita harus memanfaatkannya seefektif mungkin. So, selain adaptif, tentunya kalian juga harus punya manajemen waktu yang baik ya. Apalagi mahasiswa UT kan biasanya punya kesibukan lain di luar itu, antara bekerja atau mungkin kalian kuliah juga di universitas lain. So, makanya penting banget punya manajemen waktu yang baik biar kalian gak keteteran. Apalagi selama 3 bulan pembelajaran kan mata kuliah yang kalian pelajari itu banyak banget ya. Buku modulnya itu tebel-tebel. So, penting banget untuk bisa ngatur waktu dengan baik dengan kesibukan kalian di luar perkuliahan. Yang kedua adalah kalian wajib punya device yang memadai, karena perkuliahan di UT itu mostly menggunakan device ya, antara handphone, tablet, ataupun laptop. Nah, menurut aku sebelum kalian berkuliah di UT, kalian perlu make sure dulu kalian punya device yang oke, yang bisa mendukung proses pembelajaran kalian. Jadi kalau misalnya kalian daftar Tuton kan kalian akan akses ya e-learning UT, dan tentunya pembelajaran itu akan jauh lebih nyaman kalau misalnya punya device yang memadai. Jadi sinyalnya lancar, kuota kalian juga aman, biar pembelajaran tuh bisa masuk dengan baik dan kalian pastinya bisa mengerti dengan baik juga. Nah, sebenarnya kalau untuk device itu nggak ada ketentuan sih dari UT-nya kalian perlu device yang seperti apa. Tapi kalau aku sih menyarankan kalian punyanya laptop biar nggak capek aja matanya ketika belajar. Nah, karena dari pengalaman aku selama 2 semester mengikuti Tuton itu kan materinya macam-macam ya, ada yang tulisan, ada yang video, ada juga yang bentuknya PowerPoint. Nah, itu tentunya jauh lebih nyaman kalau misalnya kalian ngelihat di laptop karena layarnya lebih besar.
Dan karena ada beberapa tugas yang kayak harus bikin karya ilmiah ataupun makalah, nah makanya penting banget menurut aku untuk pakai laptop, biar nanti ngetik tugas itu jauh lebih enak, nyaman, mata juga nggak sakit, dan yang nggak terlalu kecil gitu ya, beda dengan kalau kalian belajar di handphone. Itu adalah pendapat dan pengalaman aku ya selama 2 semester kemarin mengikuti Tuton. Jadi kalau aku bisa menyarankan sebelum kalian daftar di UT, baiknya kalian udah punya laptop gitu, karena laptop memang mempermudah banget proses pembelajaran di UT. Selain besar, tentunya penyimpanan di laptop juga jauh lebih besar kan dibanding di handphone. Jadi kalian bisa nge-save materi-materi inisiasi yang dikasih dosennya, biar kalian bisa lebih mudah ketika mau belajar UAS nanti. Dan yang ketiga adalah kalian perlu punya kemampuan riset dan belajar yang baik dan juga efektif. Nah, di UT ini karena kalian dituntut untuk bisa searching mandiri, belajar secara mandiri, jadi kalian perlu tahu dan kenal sama diri sendiri, kalian itu cocok dengan sistem pembelajaran yang seperti apa. Apakah kalian cocok dengan sistem pembelajaran yang baca dulu dari buku modul, kemudian kalian buat rangkumannya? Atau mungkin kalian lebih suka belajar pakai video nih, jadi kalian prefer untuk searching di YouTube dan nonton video-video materi pembelajaran. Atau mungkin kalian ada yang lebih suka bikin mind map dan lain sebagainya. Karena aku yakin setiap orang punya sistem belajar yang beda-beda, dan kita nggak bisa paksain ya sistem belajar yang cocok di kita ke orang lain. Maka dari itu kalian perlu paham dulu sama diri kalian sendiri, cocoknya dengan sistem pembelajaran seperti apa, biar nantinya kalian ketika belajar di UT itu bisa lebih efektif. Salah satu hal positif yang aku suka dari berkuliah di UT adalah kalian bisa milih dan melakukan sistem pembelajaran yang cocok dengan kalian. Jadi nggak ada paksaan sama sekali dari dosennya kalian harus belajar seperti apa, tapi kalian bisa memutuskan kalian mau belajarnya kayak gimana biar lebih efektif. Nah, menurut aku ini tuh plus poin dari kuliah di UT, karena tentunya dalam waktu 3 bulan ini, pembelajaran jadi lebih efektif karena sesuai dengan yang kita suka dan bikin kita jadi lebih enjoy ketika belajar. Nah, selain itu kalian juga perlu punya kemampuan riset yang baik, karena nantinya ketika kalian kuliah, kalian tuh perlu riset banyak hal ya. Selain untuk melengkapi materi yang sudah dikasih dosen, tentunya kalian juga perlu riset beberapa hal, terutama kalau ada tugas-tugas tentang makalah, tentang karya tulis, kalian tuh perlu mencantumkan referensi-referensi lain selain dari buku BMP. Nah, makanya kalian perlu punya kemampuan riset yang baik, biar bisa memilih sumber referensi yang oke, dan mencantumkannya sebagai sumber referensi dengan profesional. Nah, makanya penting banget untuk punya kemampuan ini menurut aku sebelum kalian memutuskan berkuliah di UT. Ada beberapa kasus di mana mahasiswa UT tuh merasa gampang gitu ya untuk daftar dan nyaman dengan sistem pembelajaran yang singkat, namun akhirnya mereka terlena dan mengabaikan beberapa hal yang ternyata berakibat fatal pada perkuliahan mereka. Nah, makanya dari pengalaman aku, menurut aku ada 3 hal penting tadi yang perlu buat kalian punya sebagai mahasiswa UT. So, buat kalian yang mau daftar di UT, penting banget buat make sure kalian punya 3 poin tadi, biar pembelajaran kalian di UT bisa jauh lebih oke, dan pastinya lebih lancar juga sampai nanti kalian lulus. Dan untuk kalian para mahasiswa UT yang sedang menjalankan pembelajaran di UT, hopefully 3 poin yang tadi aku share itu udah kalian punya ya. Tapi kalau kalian belum punya juga nggak apa-apa, hopefully 3 poin yang tadi aku share bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian, biar kalian lebih semangat lagi dan pastinya lebih maksimal untuk melakukan pembelajaran di UT di semester-semester selanjutnya. So, untuk video kali ini kita sampai di sini aja. Hopefully, poin-poin yang tadi aku share bisa bermanfaat untuk kalian dan tentunya bikin pembelajaran kalian di UT bisa semakin oke, lancar, dan tentunya berhasil terus sampai nanti lulus. Buat kalian yang punya ide video, boleh banget buat komen di bawah, nanti aku usahain untuk bikin videonya secepatnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like video ini, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik untuk kuliah di UT atau merupakan mahasiswa UT, biar ilmunya bisa bermanfaat untuk orang lain. So, see you on the next video.